Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara mengenai baptisan air. Nah, ini melanjutkan topik yang kemarin sudah saya sampaikan di dalam program Sound Doctrine Live. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang perkara baptisan, saya sudah menyinggungnya, yaitu baptisan air, lalu baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ini seringkali menimbulkan salah tafsir karena banyak orang Kristen mendengar pengajaran-pengajaran yang berbeda mengenai pokok pengajaran yang ada di Alkitab ini, yaitu masalah baptisan. Dalam pembahasan yang kemarin mengenai baptisan api, saya sudah menyampaikan, sekali lagi saya review, bahwa baptisan api tersebut bukan menunjuk kepada penyucian orang percaya, tetapi menunjuk kepada satu penghukuman atau menunjuk kepada orang yang tidak percaya. Baptisan api itu adalah satu lawan atau satu perbedaan dari baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu untuk orang yang percaya, sementara baptisan api itu bagi mereka yang menolak pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka tersedia bagi mereka penghukuman Tuhan. Nah, saudara, baptisan air juga mengalami banyak kesimpang siuran. Kebanyakan orang berdebat mengenai cara pembaptisan. Apakah diselam ataukah dipercik. Nah, bahkan terjadi ada orang yang mendengar pemberitaan bahwa baptisan seharusnya diselam, makanya orang yang dipercik tadinya, akhirnya mereka harus dibaptis ulang. Begitu, ketika mereka mendengar pengajaran-pengajaran mengenai baptisan yang diselamkan. Sebenarnya saya sudah menjelaskan kemarin bahwa baptisan air itu sejak zaman pelayanan Yesus sebenarnya hanya baptisan di dalam nama Yesus itulah yang diakui. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis sudah berakhir, maka masuk kepada periode pelayanan yang baru, yaitu baptisan Yesus, atau di dalam nama Yesus, atau katakanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau di dalam nama Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri perdebatan-perdebatan tersebut dengan memberikan pengertian-pengertian yang lebih tegas mengenai masalah baptisan, supaya kita sendiri setelah mengetahui akan pemahaman-pemahaman ini menjadi sangat jelas. Sekali lagi, baptisan kan tidak berhubungan dengan keselamatan. Itu saya sudah katakan, baptisan adalah cara masuk orang-orang yang di luar Kristen masuk ke dalam kekristenan. Atau sejak dibaptis dia mengakui dirinya itu menjadi murid Kristus. Dia menundukkan diri di bawah otoritas Kristus. Dia bersedia untuk mempelajari doktrin yang benar atau sound doctrine. Bersedia untuk tunduk kepada pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Jadi semacam satu upacara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan air itu
bukanlah sesuatu yang baru. Nah, orang yang membaptis pertama kali melakukan cara pembaptisan air, yaitu Yohanes Pembaptis. Baik, kita melihat dulu ayat-ayat berikut ini supaya kita menjadi paham. Markus 1 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ini juga, saudara, sebenarnya banyak orang-orang mencoba meniru. Begitu. Ketika pergi ke Israel, mereka sudah dibaptis. Katakanlah orang-orang jemaat dari Indonesia. Mereka ingin merasakan pengalaman yang sama, lalu dibaptis di sungai Yordan. Sebenarnya tidak ada bedanya, saudara. Ini sebenarnya awal pelayanan Yohanes, Alkitab bilang, menggenapi nubuat daripada Yesaya. Yesaya katakan akan ada seseorang yang membuka jalan bagi pelayanan Mesias. Yohanes inilah orangnya. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberitakan tentang penghukuman Allah, bagaimana manusia harus datang kepada Allah sehingga mereka membutuhkan pertobatan. Tapi Yohanes ini belum menyampaikan siapa itu Mesias. Begitu, jadi dia mempersiapkan orang-orang. Saat itu orang tertarik kepada berita yang disampaikan Yohanes, lalu mereka memberi diri dibaptis. Mereka mengalami apa yang disebut dengan baptisan, pertobatan, pengampunan dosa. Nah, baptisan air ini tidak dikenal lagi sejak Yesus melakukan pelayanannya. Matius 28 ayat 19, ketika Yesus perintahkan kepada 11 rasul, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, di situ Yesus katakan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan ini berbeda dengan baptisan Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama melakukan upacara pembaptisan air. Nah, upacara ini diadaptasi oleh Yesus. Tapi sebenarnya dari mana Yohanes Pembaptis mempunyai ide untuk membaptiskan orang? Saya sudah jelaskan pada waktu kami melakukan kebaktian live Bible Independent Church, ya. Waktu itu Ibu Erna menjelaskan mengenai tefillah. Tefillah itu adalah prosesi berendam di dalam agama Yahudi. Jadi sebuah tradisi yang dilakukan berdasarkan Torah. Ada beberapa pokok yang waktu itu sudah dijelaskan mengenai 5 fungsi daripada tefillah. Tefillah ini ritual berendam. Saya ulangi secara cepat. Pertama, upacara penyucian untuk wanita yang sehabis menstruasi atau sehabis melahirkan sehingga dia bisa bersatu lagi dengan suaminya, ya, dalam kaitan dengan sexual intercourse, tentu, ya, hubungan seksual. Lalu kedua, penyucian pria Yahudi dewasa setelah mengalami ejakulasi. Sebelum ikut ibadah harus ikut proses tefillah, berendam, penyucian. Lalu penyucian untuk masuk agama Yahudi bagi
proselit, orang yang di luar Yahudi yang menyatakan diri bersedia menjadi orang Yahudi tapi bukan dari keturunan. Kemudian upacara pembasuhan alat-alat logam sebelum dipakai untuk makan, lalu upacara pembasuhan mayat. Ini semacam memandikan mayat dalam tradisi orang Indonesia, contoh seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah prosesi yang sebenarnya diadaptasi oleh Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis melakukan prosesi ini, maka prosesi ini diadaptasi oleh Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis pertama kali menegakkan proses pembaptisan air, lalu Yesus mengambil baptisan air itu sebagai satu cara di mana orang non-Yahudi ketika mendengar firman Tuhan, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, maka mereka membuat pengakuan terbuka di muka umum, mereka itu dibaptis air dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, atau juga di dalam nama Yesus. Ini tidak perlu dipertentangkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu sebenarnya apa arti baptisan? Nah, saya coba menjelaskan ini supaya engkau lebih paham, Anda lebih paham. Baptisan itu, kata benda netralnya itu, neuter itu, dari kata baptisma, artinya pembasuhan. Tadi kan sudah saya sampaikan, tefila itu artinya pembasuhan. Jadi kata bendanya itu pembasuhan. Sementara dari kata benda maskulinnya itu baptismo, menunjuk kepada upacaranya. Jadi baptisma itu adalah prosesinya, atau apa artinya pembasuhannya itu. Jadi konteksnya atau ya arti daripada baptisan itu pembasuhan sebenarnya. Lalu baptismo, kata benda maskulinnya itu artinya upacara pembasuhan. Nah, sama gitu, ada proses pembasuhannya, lalu upacaranya dinamakan baptismo. Lalu kata kerja transitifnya artinya melakukan, ya, itu baptiso. Baptiso artinya saya membaptis. Itu dinamakan baptiso. Jadi kata kerja transisi atau kata kerja yang melakukan sesuatu. Tapi kalau kata kerjanya sendiri bapto itu artinya mencelupkan atau membenamkan. Gitu. Jadi dicelupkan, dibenamkan itu adalah bapto. Kemudian ada kata kerja lagi baptisein. Baptisein itu artinya mencelupkan atau membenamkan. Hampir sama dengan bapto. Nah, dari kata kerja baptisein ini muncullah kata baptize, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baptis. Nah, sampai sini saudara jelas begitu ya. Jadi dasarnya adalah upacara pembasuhan, dasarnya pembasuhan. Lalu ada upacaranya, lalu caranya seperti apa, dicelupkan atau dibenamkan, lalu kemudian kita mengenal kata baptis. Nah, saudara, teolog Liddell dan Scott menjelaskan seperti ini. Apabila engkau membaca kata baptisein, jadi saya mengambil pandangan-pandangan teolog-teolog yang memang diakui dalam dunia teologi. Nah, beginilah caranya menjelaskan kebenaran Alkitab. Jadi bukan hanya karang-karang begitu pakai pikiran sendiri. Tidak, saudara. Engkau harus menggunakan referensi-referensi orang-orang yang terpercaya. Liddell dan Scott ini adalah dua teolog yang terpercaya. Mereka sering menulis komentari Alkitab. Kata baptisein itu bisa diartikan menusukkan pedang ke tenggorokan lawan atau mengambil anggur dengan menggunakan cup yang dibenamkan dalam tatakan mangkok. Artinya seperti apa? Jadi kata baptisein atau baptize atau baptis artinya, ya dengar baik-baik, kata baptis artinya apa? Berdasarkan ulasan dari Liddell dan Scott, itu artinya pertama dibenamkan. Jadi baptis artinya dibenamkan. Kedua, ditenggelamkan. Ya. Ketiga, basah setengah badan. Jadi itu kan tadi saya sudah katakan
upacara tefila itu dimasukkan atau berendam jadi basah setengah badan, dimasukkan ke dalam kolam atau satu tempat yang airnya mengalir. Lalu keempat artinya membasuh, kelima artinya menuangkan air, keenam artinya memercikan air. Sekali lagi saya ulangi, supaya ini mengakhiri perdebatan-perdebatan mengenai cara membaptis. Engkau perlu mendengarkan arti kata baptisein atau baptize atau baptis. Artinya apa, Pendeta Wanda? Artinya yang pertama, dibenamkan, kedua, ditenggelamkan, ketiga, basah setengah badan, keempat, membasuh, kelima, menuang air, keenam, memercikan air. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, konsep baptisan air ini telah bertumbuh dari pemahaman kata baptisein. Nah, memang ini bahasa Yunani ini artinya banyak. Nah, kalau engkau ingin mengetahui pemahaman bahasa Yunani, kan saya sudah membuat kelas. Begitu ya. Kelas bahasa Yunani hari Kamis sekaligus dengan hermeneutik, biblical hermeneutik. Jadi kalau engkau ingin, engkau bisa datang bergabung dengan Eleos Theological School. Nanti belajar bahasa Yunani, belajar membaca, mengartikan, textus receptus, kemudian belajar untuk memahami hermeneutik. Itu adanya di hari Kamis. Ikut dengan kelas kami jam 8 Sydney supaya tahu bagaimana bahasa Yunani itu seperti apa, bahasa Yunani itu dipakai di dalam Alkitab dan bagaimana engkau fasih menggunakannya membaca teks-teks yang ada dalam bahasa Yunani, teks Alkitab yang kita ketahui. Jadi saudara, saya mau tegaskan ini, cara-cara baptisan air bertumbuh sebagai berikut. Satu, seseorang masuk ke dalam air lalu dibenamkan seluruh badannya. Itu namanya baptisan. Ya, yang kedua, seseorang masuk ke dalam air setengah badan, bisa setengah badan. Lalu dialirkan air ke dalam kepalanya. Jadi dia masuk setengah badan, kemudian ambil air, lalu dialirkan. Itu juga namanya baptisan air. Lalu yang ketiga, seseorang masuk ke dalam air setengah badan, lalu air dipercikan ke atas kepalanya. Ini tidak ditaruh air mengalir, tapi dipercikan. Ya, itu disebut dengan aspersion. Kalau yang pertama effusion. Effusion itu aliran air mengalir. Tapi percik itu effusion. Jadi masuk dalam air lalu dipercik. Nah, yang keempat, dipercikan air ke kepala tanpa masuk ke dalam air. Ini juga disebut baptisan. Baptisan air. Jadi dipercik saja. Tidak dimasukkan ke dalam air, tidak dimasukkan satu wadah, tidak dimasukkan ke dalam kolam, tapi diambil air, dipercikan. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku baptiskan engkau dalam nama Yesus. Ya sudah sah itu. Berarti hari itu juga proselit itu menjadi pengikut Yesus. Lalu yang kelima, dialirkan air ke kepala tanpa badan masuk ke dalam air. Jadi sama juga, tidak perlu masuk ke dalam air, tapi hanya dialirkan air, lalu air itu mengalir dari kepalanya kepada keseluruhan tubuh. Nah, saya harap penjelasan-penjelasan ini bisa mengkelirkan semua paham-paham yang saling bertentangan. Jadi konsep ini harus dipahami, tidak usah terlalu fanatik di dalam persoalan ini. Begitu, bukan persoalan-persoalan yang terlalu artinya terlalu prinsipil. Tidak, memang artinya seperti itu. Jadi tidak karang-karang, tidak dibuat-buat, saudara. Ya, saudara. Jadi di sini saya tunjukkan ayat-ayatnya yang menggunakan kata baptisein. Lukas 11 ayat 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kata mencuci di sini berasal dari kata baptisein. Kemudian Markus 7
ayat 3-4. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Kata pembasuhan atau mencuci dipakai kata baptisomai atau baptiso. Begitu ya. Jadi baptiso itu bukan hanya dicelupkan, Saudara. Mencuci juga, ya, itu dipakai kata baptiso. Pembasuhan tadi yang saya bilang tefilah, yaitu dari kata baptiso, baptisein tadi juga. Markus 1:9-10. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah dibaptis Yohanes Pembaptis, Yesus keluar dari air. Nah, ini tadi masuk seluruh badan di dalam air, itu namanya juga baptisein atau baptis. Itu. Jadi bisa seluruh badan juga, bisa hanya setengah badan. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, jadi di sini Yesus keluar dari air. Saudara, ada hal yang perlu kita lihat. Pertama, Yohanes Pembaptis jelas mempraktekkan prosesi tefilah saat dia melakukan baptisan air. Namanya saja yang kemudian berubah menjadi baptisan. Kata yang sama kan dipakai baptisein. Itu artinya adalah pembasuhan. Nah, nomor 2, pelayanan Yohanes menjangkau orang Yahudi yang bertobat. Orang Yahudi mengenal tradisi tefilah atau tradisi pembasuhan, tradisi penyucian. Itulah yang diadaptasi oleh Yohanes. Sehingga orang Yahudi tidak mempertanyakan, Yohanes, engkau membawa ajaran apa? Kenapa ajaran ini kok baru kami dengar, baru kami tahu? Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya diadaptasi oleh Yohanes Pembaptis dari prosesi yang namanya tefilah. Lalu pelayanan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya memperkenalkan gerakan mesianik, memperkenalkan Mesias kepada dunia. Tandanya adalah baptisan air, yaitu baptisan pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa juga kalangan-kalangan orang percaya yang tidak mempraktekkan baptisan. Contoh kelompok Quakers dan juga Salvation Army, ya, bala keselamatan. Mereka tidak melakukan proses baptisan, begitu ya. Kalau engkau ingin mempelajari lebih lanjut, coba melakukan studi lebih lanjut, membaca buku-buku mengenai Quaker atau Salvation Army supaya mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif. Jadi baptisan air ini memang tempatnya di dalam teologi itu adalah teologi praktika atau practical theology. Saya sudah jelaskan sistematik teologi itu dibagi 4. Yang pertama apa? Biblical theology, atau juga bisa juga urutan ini bisa juga terbalik-balik. Ada yang menaruhkan systematic theology atau teologia sistematika, lalu kedua biblical theology atau teologi biblika ya, maksud saya teologi biblika. Kemudian yang ketiga itu bisa ditaruh juga historical theology atau teologi historika, historis atau sejarah. Lalu keempat itu practical theology. Nah, disinilah tempatnya baptisan air karena berkaitan dengan praktek-praktek yang dipahami oleh gereja. Begitu, saudara ya. Nah, penyelidikan mendalam ini, baptisan ini ada juga yang melakukannya. Kalau kita tahu kan ada yang melakukan secara selam, ada juga yang tidak melakukan secara selam, saudara. Jadi bisa juga pengertian baptiso yang dipakai, tapi bisa juga orang menggunakan pengertian rantiso.
Jadi baptisan itu kan yang dicelup tadi, tapi ada juga rantiso yang dipercikan. Tapi saya sudah terangkan tadi, baptisein itu berarti beberapa hal gitu yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kata-kata ini perlu engkau pahami dengan jelas. Ada baptiso diselamkan, rantiso dipercik, bapto itu diselamkan, dibenamkan, atau mencuci tidak seluruh badan. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa mengakhiri semua perdebatan-perdebatan. Sekali lagi, baptisan bukan menunjuk kepada keselamatan orang percaya. Tidak. Baptisan itu adalah langkah selanjutnya setelah orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ini merupakan pengakuan secara terbuka di depan publik bahwa dia percaya kepada Yesus. Saya sudah jelaskan, proselit itu juga bisa berarti orang yang belum percaya kepada Yesus, lalu datang kepada Yesus, lalu mereka setelah menerima Yesus membuat pengakuan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila engkau masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Apabila engkau juga mendengarkan pengajaran saya hari ini, engkau juga bisa memberitahu kepada saya dari mana engkau berasal, dari daerah mana, dari negara mana, supaya kami tahu sampai di mana siaran kami bisa menjangkau saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin menyampaikan bahwa besok pagi jam 11 sampai jam 12 kami akan mengadakan juga kelas bahasa Ibrani bagi yang ingin belajar bahasa Ibrani atau yang kemarin mungkin sulit masuk. Ada banyak orang yang berkata kepada saya kadang-kadang susah masuk ke dalam link yang sudah saya berikan. Saya pikir ini adalah masalah teknis. Nah, mungkin ada beberapa banyak kemarin orang yang menghubungi saya hari Jumat kemarin kita ada kelas bahasa Ibrani, mereka tidak bisa masuk karena satu dan lain hal, mereka ada di waiting room terus. Nah, saya ingin mengundang Anda bisa kembali bersama besok hari Minggu ya, tanggal 16 Agustus 2020 untuk bergabung bersama dengan kami dalam kelas bahasa Ibrani dan juga eksegesis kitab Kejadian. Banyak hal-hal menarik yang dibahas di dalam kelas tersebut dan juga engkau akan mempelajari bagaimana caranya membaca teks-teks dalam Masoretic text. Jadi akan diperkenalkan bahasa Ibrani itu seperti apa, lalu kelas ini bertujuan untuk menolong engkau sehingga engkau bisa mengerti bahasa Ibrani, bisa membaca Alkitab dalam bahasa asli. 1 jam saja, jangan terlambat, dan terus pantau link yang biasanya saya posting di Facebook saya, Wanda Dumais. Anda bisa lihat di situ dan bisa bergabung di situ. Sesudah itu kami akan membuat kebaktian live dari Sydney Bible Independent Church berkaitan dengan Hari Kemerdekaan RI dengan tema Indonesia di Hatiku. Jangan ketinggalan, kita akan bersama-sama. Bagi mereka yang tertarik mengikuti kebaktian Sound Doctrine, Anda bisa menghubungi saya karena besok kita ada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus atau perjamuan suci. Jadi kalau mau ikut, tolong siapkan di rumah untuk roti dan juga anggur ataupun jus ya, Anda bisa siapkan di rumah. Tapi tolong hubungi saya. Besok hari ada sesuatu yang spesial karena menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, di mana kita akan sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini mengalami pergumulan yang cukup berat dengan beberapa masalah yang sama di seluruh dunia sedang terjadi. Tapi kita akan menggumuli Indonesia bersama-sama, kita menopang pemerintah melalui doa kita, melalui iman kita. Kita ingin
bangsa Indonesia bisa keluar lagi menjadi kuat, keluar sebagai pemenang, maksud saya menjadi kuat, bisa bangkit kembali lagi, bisa dipulihkan lagi. Tuhan menolong agar supaya penyakit ini bisa menemui jalan keluar dengan adanya vaksin yang sedang dirintis oleh pemerintah. Kita juga akan doakan untuk mereka yang sakit, juga kita akan doakan untuk pemerintah yang sedang bekerja keras untuk keluar dari persoalan-persoalan yang ada yang disebabkan oleh COVID-19. Terima kasih untuk kebersamaan saudara pada malam hari ini. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.